Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya disclaimer on bahwasanya informasi yang kita berikan hanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang dari hari ke hari. Oke, teman-teman, hari ini coba kita buka dulu dari perdagangan di ISG ya. Untuk kesempatan kali ini, hari ini ISG 14 Februari bertepatan dengan Valentine. Oh iya, happy Valentine ya buat semuanya. Happy Valentine buat semuanya. Semoga di hari kasih sayang ini ISG juga atau sama-sama teman-teman juga bisa ngasih kasih sayang juga ini ke teman-teman ya. Oke, hari ini ISG ditutup menguat ya, bertepatan dengan Valentine di tahun 2023. Menguat 0,6% atau 41 poin, closing di 6941. Secara pergerakan ISG kembali menguat hari ini ya, dengan bentuk candle yang cukup menarik, full hijau. Nggak ada neckline ya kalau kita lihat di sini ya. Iya, nggak ada neckline-nya nih, menunjukkan hal baik ya. Jadi menunjukkan bahwa gerakan akan kembali menguat. Dalam waktu dekat mungkin akan menguji area 6963 sebagai area resist kuatnya bertepatan dengan MA 200 nya teman-teman. Secara pergerakan swastik kembali menguat, secara pergerakan MACD juga kembali memberikan celah ke arah positif ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk pergerakan ISG hari ini kita masih view-nya selama Februari ya. Kemungkinan selama bulan Februari kita masih ada view di 4 perbankan besar. Yang pertama coba kita buka dulu dari pergerakan Bank BBRI. BBRI juga ngasih hal positif ya, hari ini ditutup menguat 1,46%, closing 4870 teman-teman. Secara pergerakan kita view-nya masih akan mengejar 5000 ya. Untuk teman-teman yang belum punya, mungkin bisa perhatikan udah entry 4760 sampai dengan 4800-an. Wilayah entry Bank BBRI sebagai view kita. Coba kita lihat teman-teman ya, secara pergerakan asingnya. Pergerakan asing Bank BBRI ya, teman-teman. Coba kita pantau di sini. Ya, 265 miliar net. Hal positif ya. Setelah kemarin ada distribusi kecil kita sudah sampaikan, tapi kita masih optimis hari ini terbukti ada akumulasi didukung juga dengan kenaikan sampai dengan 1,45%-an teman-teman. Pergerakan BBRI view kita masih akan menguji area 5000. Berikutnya masih dari perbankan BBCA. Kalau BBCA hari ini kita lihatnya agak melemah kalau saya tidak salah ya. Menguat, sorry, berarti salah yang dilihat tadi, bukan BBCA. BBCA masih tertahan di area resist yang sudah kita berikan. Secara pergerakan MA hari ini mau bersinggungan, kemungkinan besok golden cross ya. Pergerakan MACD ini masih menguat, pergerakan SASIC juga menguat. Untuk BBCA dalam waktu dekat akan menguji ke area 9000 ya, 9000-an ya, 9000 sebagai area resist kuatnya yang pertama, dan juga 9275 sebagai area resist kuat berikutnya teman-teman. Pergerakan BBCA bagaimana dengan asingnya? BBCA akumulasi ya. Kalau kita lihat kemarin ya, kalau kita lihat dari kemarin justru hari ini kembali menguat ya. Akumulasinya dalam 3 hari terakhir akumulasinya sudah ini 200 miliar. Kemudian ini kalau sama ini udah 200 miliar, 190, hampir 300 miliaran juga teman-teman. Pergerakan BBCA masih akan menuju tren positifnya untuk pergerakan BBCA. Berikutnya Bank Mandiri. Ini berarti tadi Bank Mandiri berarti ya yang view kita melemah. Ada pelemahan, bukan BBCA teman-teman ya. Bank Mandiri hari ini ada pelemahan, ditutup melemah. Sebenarnya nggak melemah ya, tapi dari gap dari opennya melemah memang. Kalau secara pergerakan hari ini masih
positif ya bila dibandingkan dengan hari kemarin ya. Closing hari kemarin 10.350, closing hari ini 10.375, masih ada selisih 25 poin meskipun hari ini dibukanya gap up dan ditutup dengan candle di bawah opennya ya. Pergerakannya masih positif, pergerakan stochastik masih positif meskipun sudah berada di wilayah overbought. Secara pergerakan volume ada distribusi tapi cenderung semakin melemah ya. Ini menunjukkan hal positif bagi kita bahwasanya kalau merah, candle merah tapi dengan volume yang semakin kecil berarti distribusinya semakin kecil. Itu menunjukkan berarti akan ada akumulasi besar habis ini, seharusnya begitu ya. Ya kan, ada distribusi ya, ada distribusi memang untuk bank BMRI, tapi kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya justru jauh ya, karena kita lihat di sini udah hampir, ini kalau 11 ya 7 hari terakhir ya, satu minggu full ya. Ini akumulasi terus, ada distribusi kecil ya, kita rasa normal dengan apalagi dengan pergerakan harga yang terus menguat. Oke, pergerakan BMRI, view kita apabila ingin masuk bisa perhatikan wilayah entry-nya di 10.200 sampai dengan 10.300-an sebagai wilayah entry, dengan Bank BMRI akan menguji area 10.675-annya sampai 10.900 nantinya ya, 10.900 nih sekitar sini sebagai resist kuatnya pergerakan BMRI. Coba kita ke saudaranya lagi, Bank BBNI. Oke, BBNI hari ini ditutup melemah ya, 50 poin, 0,53%, di closing di 9450. Teman-teman, untuk pergerakan BBNI ini view kita akan menguji 1-2 candle lagi untuk kembali menyempurnakan areanya untuk cup and handle-nya di area 9.600 sebagai area resist. Setelah pergerakan stochastik memang ada pelemahan, setelah pergerakan volume ada distribusi. Secara pergerakan MACD ini sebentar ya sudah mulai ke hijau muda, agak nekuk sedikit ya, tapi belum mesti langsung cross, tapi ya bisa perhatikan view-nya untuk area 9280 9275 berarti ya, sampai dengan area 9200-an sebagai area entry untuk teman-teman yang ingin masuk ke BBNI. Secara pergerakan MA-nya sudah golden cross ke MA 100-nya, akan menguji lagi mungkin besok ya, besok sampai dengan akhir minggu ini untuk bisa cross ke area MA 60-nya ya. Untuk pergerakan BBNI target kita masih sama, resist terdekat 9.900 9.600 sebagai area yang harus di breakout, dengan target positifnya sampai dengan 10.600-an teman-teman ya. Secara pergerakan asing coba kita lihat ya, pergerakan asingnya setelah kemarin ada distribusi di tanggal 10, tanggal 13-nya hari Senin kemarin akumulasi cuma sedikit, dan hari ini juga mulai lumayan, ada 48 miliar yang masuk ya. Kalau kita lihat polanya ini ya, ini based on pola aja, dikit sedengan boom gitu ya, dengan ditopang dengan kenaikan ISG-nya, kenaikan candle-nya juga teman-teman. Kita berharap untuk BBNI besok bisa menguji kembali area 9.600 dan bisa di breakout untuk kembali menguat ke area 9.900-an untuk pergerakan BBNI. Oke, kemudian yang masih menjadi view kita saham S Hardware. S Hardware hari ini melemah ya, hari ini melemah 0,92% ya, turun 5 poin, closing di 540-an ya, 540, opennya di 550. Secara pergerakan secara pergerakan S1 ini sudah berada di wilayah overbought-nya. Secara masih ada penguatan karena kembali naik. Secara pergerakan volume memang ada distribusi ya. Teman-teman, ini sudah pernah kita gambarkan ya, masih akan menguji ke area sini sebagai area yang akan ditembus 550-annya. Sudah sempat ke break tapi masih tertahan ya teman-teman pergerakan S1-nya.
Dalam waktu dekat akan kembali menguji ke area 515 sampai dengan 500 sebagai area entry-nya teman-teman ya. Bisa perhatikan, kenapa menjadi menarik bagi kita karena secara MA20 dan 60-nya sudah mulai golden cross. Mungkin akan menunggu waktu sampai dengan MA20-nya menuju ke area MA100-nya. Bisa perhatikan wilayah 515 sampai dengan 510-annya sebagai wilayah entry-nya. Pergerakan S hardware bagaimana dengan asingnya? Coba kita perhatikan di sini. S hardware S Aces ya. Ya, secara pergerakan memang masih ada distribusi ya teman-teman ya. Secara pergerakan asing, tapi bisa di view secara teknikal ya, secara teknikal. Jadi kita tidak harus teknikal terus dan tidak harus tidak harus foreign terus. Tapi kalau secara teknikal oke, mungkin kita bisa oke karena bisa jadi dari yang lokal, big man yang lokal juga bisa juga untuk membantu pergerakan harga S hardware ini. Pergerakan S hardware, kemudian saham handphone-handphonean nih. Ada yang Valentine-nya hari ini dikasih handphone, mungkin belinya di Era biasanya nih ya. Era Jaya swasembada hari ini, aduh, pergerakan cakep banget ya. Sebenarnya view kita untuk Era sudah agak lama ya, memang ya di awal bulan kemarin, cuman untuk Era tapi hari ini cakep banget ya untuk pergerakannya ya. Candlenya menguat, MACD menguat tinggi, SASIC menguat, volume ada pergerakan yang cukup lumayan. Hari ini tetap menguat 4%, 520 sebagai area closing hari ini ya. Teman-teman, pergerakan Era. Buat teman-teman yang mau masuk Era, hati-hati dulu ya, karena secara view kita ini sudah berada di area resist kuatnya nih ya, sudah di sini tertahan, kemudian di sini tertahan, di sini juga ternyata sudah pernah sebagai supportnya untuk pergerakan Era. Oke. Pergerakan Era, tapi view kita untuk pergerakan Era akan menguji ada 530-annya ya. 530 sampai dengan 540-annya. Teman-teman, pergerakan Era atau nanti akan menguji sampai di sini ya, teman-teman. Ini berarti ada 550-annya. Oke. Oke, mungkin sekitar di sini ya. 560, maaf, 560-nya. Oke, 560 untuk pergerakan Era. Oke, teman-teman, pergerakan Era ini cukup menarik ya. Targetnya 560 bagi kita. Coba kita cek sini. Ya. Memang ada distribusi ya, tapi secara pergerakan naik menguat terus. Kalau kita lihat dalam pergerakan 11 hari perdagangan terakhir juga secara range harga dari 420 sampai dengan hari ini sudah ada 100 poin ya kenaikan harga Era. Ya, Era cukup menarik. Teman-teman bisa perhatikan wilayah entry-nya untuk view kita dari 450-an ya sampai 458 mungkin ya teman-teman, 458 sampai dengan 460-an sebagai wilayah entry-nya. Untuk Era kenapa kok agak jauh ya? Karena dia juga udah naiknya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya nanti dia melemah dulu ya, itu justru menarik. Jadi sebentar ya teman-teman ya. Ya, nanti bisa jadi begini kan. Tuh. Ini bisa bentuk pola ini. Cuma dek 3 ya. Sorry. Ini kalau menguat nanti dia melemah dulu. Sebelum nantinya akan menguat lagi. Untuk pergerakan Era ini ya. Kalau kita lihat justru dari sini ya. Tuh ya, teman-teman, pergerakan Era. Oke, sorry tadi ini view kita seperti ini pergerakan Era ya.
Justru mungkin akan ada pantulan-pantulan dulu sebelum nantinya akan kembali menguat. Era Jaya swasembada. Pergerakan asing memang masih ada distribusi. Dalam 11 hari perdagangan terakhir juga kita lihat untuk angka-angkanya cukup minim-minim ya, secara akumulasi asingnya. Pergerakan era tapi bisa perhatikan wilayah entry-nya 450 sampai dengan 460 sampai dengan 450-nya sebagai wilayah entry pergerakan saham era. Oke. Satu lagi mungkin ini saham ini, kalau view kita nih masih menunggu dulu ya, karena setelah kita infokan justru dia ada sedikit pelemahan di beberapa waktu lalu, tapi pelemahannya masih tertahan di wilayah resist yang kita berikan. Masih menunggu ya, mungkin menunggu angin berembus ya yang cukup segar, karena belum berhasil break ke atas. SMGR hari ini ditutup melemah, ditutup menguat ya 0,6%, ditutup di bawah opennya, closing di bawah opennya ya, tapi masih ada penguatan teman-teman dibandingkan hari kemarin. Secara MACD masih menarik, secara pergerakan swastik masih menuju ke arah positifnya teman-teman. Ini view kita SMGR masih cukup menarik ya. Teman-teman bisa perhatikan wilayah 7350-nya sebagai wilayah titik entry-nya. Apabila berhasil break akan kembali menguji area 7.900 secara pergerakan, dan juga 8.250-nya sebagai area kuatnya, resist kuatnya untuk saham SMGR. Ya, meskipun hari ini ada distribusi, tapi kita lihat distribusinya tidak terlalu besar ya. Hanya 4 miliar, sebelumnya ada akumulasi 57 dan 37 miliar. Meskipun ada distribusinya di 25 miliaran total hari ini dalam 5 hari perdagangan terakhir. Distribusinya 30 miliaran, tapi untuk akumulasinya cukup banyak ya. Ini 37, 57 itu udah 90-an ya. 90-an, hampir 100 miliaran untuk untuk akumulasinya teman-teman. Oke, pergerakan SMGR. Teman-teman, mungkin itu dulu beberapa saham yang masih menjadi view dari anak saham Indo. Teman-teman selalu fokus ya untuk di tradingnya, bisa perhatikan wilayah-wilayah yang kita berikan sebagai wilayah entry-nya. Tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman, untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Kita doakan selalu untuk teman-teman selalu sehat-sehat dan bisa psikolognya baik, terjaga secara psikologis. Jadi tradingnya ataupun yang swing invest juga bisa dengan tenang ya, untuk di pasar modal agar hasil cuannya bisa maksimal teman-teman. Teman-teman, mungkin itu dulu dari anak saham Indo kali ini. Apabila ada informasi atau sesuatu yang ingin dibahas atau kritik atau saran, mungkin bisa di kolom komentar teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang ke setiap harinya. Terima kasih untuk waktunya. Salam cuan dan see you.